Ginting. Saya mahasiswa dari Universitas Politik Brastagi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Politik Brastagi angkatan 2023. Nah, saya di sini mau membuat video untuk kebutuhan tugas saya di TPT, yaitu training yang dibuat oleh kampus saya. Nah, untuk sekarang saya akan mau membuat video ini tentang video pembelajaran, tentang model-model pembelajarannya, itu model pembelajaran yang kooperatif, di mana kita dapat belajar bersama dan sukses bersama. Nah, yang untuk pertama-tama saya berterima kasih kepada semua yang sudah menonton. Oke, dimana ya kan, pertama, model pembelajaran kooperatif itu adalah pendekatan belajar yang melibatkan siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan mereka bersama. Dimana kan model ini itu tidak hanya guru tetapi siswa juga ikut berperan untuk menciptakan suasana yang aktif, kooperatif, dan mendukung sesama siswa dan guru. Dimana ya kan, kalau kita dibilang untuk model pembelajaran kooperatif ini apa aja sih untungnya, seperti itu, apa aja sih yang harus dilihat, kondisi keuntungannya itu banyak banget teman-teman. Yang pertama itu ya kita tahu itu membangun kepekaan dan membangun kepekaan dari kesetia kawanan si murid, juga ya kan membentuk sikap saling percaya antara murid dan sikap saling menghargai, seperti itu. Juga dapat menghilangkan sifat-sifat egois, juga ya kan dapat murid ini dapat beradaptasi secara sosial, dimana kita tahu mereka dituntut atau mereka menjadi mengerti bagaimana cara bersosialisasi kepada guru dan kepada teman-teman. Oke, juga mendapat rasa tanggung jawab sih kepada kelompoknya masing-masing, seperti itu. Dimana ya kan, yang perlu saya katakan untuk model kooperatif Jigsaw ini, saya mengangkat Jigsaw, dimana ya kan sudah saya bilang itu tadi, murid dengan murid yang disatukan menjadi kelompok, seperti itu. Dan model pembelajaran kooperatif ini ataupun kooperatif Jigsaw ini punya 4 karakteristik yang utama. Itu yang pertama itu ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi tatap muka dari murid ke murid, juga ya kan keterampilan yang kolaboratif, dimana ya kan di ketergantungan positif ini, dimana siswa ini diminta untuk bertanggung jawab bersama secara kelompok antara murid 1 dan murid 2 supaya bisa mengerjakan hal yang diberikan oleh guru. Juga tanggung jawab individual, dimana ya kan murid ini dapat bertanggung jawab atas tugasnya juga. Dan interaksi tatap muka, mereka dapat mengerjakannya secara tatap muka, seperti itu. Mereka dapat berinteraksi. Juga keterampilan yang kolaboratif, dimana mungkin di satu siswa itu tahu materi, di satu siswa lain itu tahu praktek, jadi mereka bisa bersama, seperti itu. Juga untuk tujuan-tujuan penerapannya, dimana sudah saya bilang itu tadi, itu ada 4 ciri yang sangat tergantung. Di sini juga ada tujuan dalam penerapan dalam metode pembelajaran kooperatif, utamanya Jigsaw ini. Itu si siswa dapat
belajar senyum, motivasi belajar naik, juga simbol kerja sama timnya meningkat seperti itu. Dimana tujuan-tujuannya sendiri itu dapat meningkatkan prestasi belajar, meningkatkan motivasi belajar, dan kemampuan sosial dan komunikasi. Dimana siswa ini diminta untuk komunikasi yang sangat baik seperti itu. Oke, di sini ada beberapa jenis-jenis teknik kooperatif, di mana ada beberapa teknik seperti itu. Tekniknya itu ada STID, itu Student Team Achievement Division, di mana siswa itu belajar dalam kelompok, terus diuji oleh si guru dan diberi penghargaan seperti itu. Juga ada Jigsaw, di mana setiap siswa ini menjadi ahli dalam satu topik untuk mengajarkan suatu kelompoknya. Jadi kan siswa ini dapat mengajarkan kelompok lain, dan kelompok lain dapat mengajarkan ke kelompok satu itu, seperti itu. Juga dapat TPS, Think Fire Share. Siswa itu berpikir sendiri dan berdiskusi berpasangan, lalu dibagi dengan kelompok-kelompok. Begitu juga kelompok yang lain juga seperti itu. Dimana ada juga GI, Group Investigation, di mana siswa ini dapat menyelidiki topik yang berdiskusi dan menyusun laporan secara bersamaan dengan kelompoknya. Dapat bersamaan mereka mengerjakan yang lainnya. Juga ada NHT, Number Head Together, di mana setiap anggota memiliki nomor dan semua harus siap menjawab pertanyaan. Jadi dia secara random untuk ditanya seperti itu. Untuk langkah-langkah penerapannya, guru harus aktif, di mana guru ini dapat melakukan hal yang pertama itu pembentukan kelompok. Itu siswa itu dibagi secara heterogen gitu. Lalu penyampaian oleh materi guru juga ya kan, aktivitas kelompok, di mana siswa ini dapat bekerja sama dalam hal mengerjakan tugas yang diberi oleh gurunya. Juga evaluasi dan refleksi, di mana itu adalah bagian-bagian akhir yang diberi oleh guru, yaitu guru menilai dan memberi penghargaan kepada si siswa. Nah, di sini juga sebuah metode pembelajaran ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang sudah kami cek itu ada beberapa kelebihan. Yang kelebihan yang seperti kita tahu itu dapat meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan sosial, dan meningkatkan kerjasama sosial. Juga di sini metode pembelajaran ini juga memiliki tantangan tersendiri seperti itu menurut kami, yaitu manajemen kelas yang masih banyak guru belum dapat mengatur kelas dengan baik dan benar. Juga kemampuan siswa yang beragam, juga ketersediaan sumber dayanya seperti itu. Apakah si siswa dapat menyediakan sumbernya atau siswa tidak dapat menyediakan sumbernya, seperti itu. Untuk contoh Think Fire Share ini atau TPS ini sebenarnya sangat mudah. Itu yang pertama, itu ada guru memberikan puzzle huruf A sampai Z, di mana anggota itu harus aktif dalam menyusun dan berdiskusi dengan kelompoknya untuk dapat penghargaan dari si guru ketika mereka sudah mengerjakan tugas atau tantangan dari guru tersebut, seperti itu. Dimana metode pembelajaran ini, yang metode model pembelajaran yang kooperatif ini, menurut saya itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar, kemampuan sosial siswa itu sendiri, juga
Dimana seperti yang kita tahu perlu perencanaan dan pelaksanaan yang matang antara guru dan murid supaya guru itu dapat memahami siswa dan teknik sesuai agar pembelajaran itu dapat aktif dan efektif dan dapat ditanggapi oleh siswa. Oke, sekian video pembelajaran penerangan metode pembelajaran aktif saya. Terima kasih telah menonton. See you.